Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga saat ini tim gabungan masih terus berupaya untuk mengendalikan api yang membakar sejumlah area vegetasi, sementara beberapa jalur wisata ditutup dan akses pengunjung dibatasi demi keselamatan. Perkembangan terkininya langsung kami bahas bergabung dari luar studio dengan Bambang Suryono, Kepala Bagian Tata Usaha Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selamat sore Pak Bambang, selamat sehat. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu hingga Rabu siang. Informasinya masih belum berhasil dipadamkan. Apa upaya sejauh ini Pak? Kalau upaya tentunya selain kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait ya, termasuk TNI, Polri, dan juga BPBD, baik provinsi maupun Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang. Kita upayakan pemadaman yang pertama melalui dengan pemadaman dengan mematikan api. Jadi kita melakukan pemadaman untuk apinya sendiri, kemudian kami juga melakukan pembuatan sekat bakar ini untuk mencegah api menjalar luas ke area yang lain, seperti itu. Oke, upaya apa ya nampaknya sulit hingga kini, dan titik api sumbernya dari mana hasil investigasi dari tim Anda, Pak? Kalau sumber api itu berasal dari namanya ada blok bantengan ya. Yap. Di atas itu hampir perbatasan antara Malang dengan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Yap. Kemudian api dari tebing atas ya, sisi paling atas menjalar ke bawah, dan ini api melaju ke dua arah ya, ke arah timur dan ke arah barat. Biasanya kalau kebakaran di savana seperti itu, jadi api tidak ke satu arah, jadi ke kanan dan ke kiri seperti itu. Oke, ini berlangsung berapa hari Pak sejauh ini, dan apakah sudah pernah terjadi sebelumnya? Kalau yang saat ini kami mulai mendeteksi itu adanya kebakaran pada tanggal 3 Agustus 2026 sekitar pukul 17.00. Oke. Jadi sampai saat ini pun ini masih belum bisa dipadamkan total. Walaupun sebagian besar api sudah dapat dipadamkan, tapi ini ada satu titik api yang masih kita upayakan untuk dipadamkan. Seperti itu. Dan titik ini sebetulnya tahun 2023 itu pernah terjadi kebakaran, dan kalau yang saat ini kebakarannya cenderung tidak terlalu meluas sampai ke arah timur, sampai jauh ke Kabupaten Probolinggo, seperti itu. Baik, saya pastikan Pak Bambang, artinya ini faktor utamanya adalah dampak dari kemarau. Tentunya iya, salah satunya ada kemarau sehingga rumput dan sebagian tanaman perdu itu kan jadi kering ya Pak ya. Oke. Jadi ini tentunya jadi bahan bakar ya untuk api sendiri. Dan untuk selanjutnya faktor terkait upaya pemadaman, ada dua faktor yang menjadi kesulitan kami. Yang pertama, area yang terbakar ini kan di daerah tebing ya, di area tebing, sehingga petugas sangat kesulitan untuk menjangkau. Jadi butuh effort yang tinggi lah untuk melakukan upaya pemadaman. Dan kemudian yang kedua itu faktor angin. Nah, faktor angin ini kalau musim kemarau anginnya kencang. Jadi itu yang membuat api semakin cepat menjalar, dan petugas kami juga dengan kondisi seperti itu sangat kesulitan untuk melakukan pemadaman seperti itu. Oke, sempat terjadi di tahun 2023, tapi yang tahun 2026 dampaknya tidak begitu luas begitu ya Pak Bambang ya. Berapa hari berlangsung ke depan potensinya Pak, sehingga ada mitigasi berikutnya yang dilakukan? Kami harapkan hari ini sudah bisa diupayakan untuk padam ya, hari ini, karena ini hanya satu titik yang masih belum padam, walaupun posisinya memang agak tinggi ya, agak lereng gitu, posisi yang saat ini, dan itu mengarah ke Kabupaten Malang, seperti itu. Harapannya seperti itu, dan jika misalnya hari ini belum sempat belum tuntas, mudah-mudahan besok sudah bisa padam secara keseluruhan. Oke, upaya rehabilitasi dan pemulihan kawasan yang dilakukan sejauh ini seperti apa Pak? Kalau
setelah terjadi kebakaran ya, kalau secara alami itu biasanya kalau ada hujan itu mungkin hanya seminggu 2 minggu Oke. itu rumput sudah mulai tumbuh. Kalau rumputnya ya, nah kami juga harus menghitung juga terkait dengan semua spesies ya, baik tumbuhan maupun satwa. Karena di kami kan itu ada, kalau tumbuhan ada edelweiss, Oke. kemudian kalau satwa juga banyak jenis burung yang di situ. Sehingga kalau pulih secara total ini butuh waktu yang lama. Tapi kalau hanya tanaman seperti rumput ya, atau tanaman perdu lainnya itu mungkin cepat pulihnya seperti itu. Oke. Untuk kawasan objek wisata sendiri masih ditutup per hari ini atau sudah mulai dibuka hari besok, Pak? Sebetulnya sejak tanggal 3 Agustus ya, mulai pukul 22.00 itu kami hanya menutup salah satu pintu masuk saja, yaitu pintu masuk Jemplang di Kabupaten Malang. Nah, sehingga wisatawan bisa berkunjung di kawasan Bromo itu melalui pintu masuk Wonokitri yang ada di Kabupaten Pasuruan dan juga di pintu masuk Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo. Tapi kami tetap menghimbau untuk para pengunjung untuk tidak mengunjungi area savana terlebih dahulu. Karena untuk keselamatan dan juga agar upaya pemadaman kami bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Sampai kapan Pak tidak boleh untuk masuk ke savana? Kalau hari ini tuntas ya, mungkin kami juga harus melakukan mop-up. Mop-up ini termasuk pendinginan untuk memastikan tidak ada bara atau api yang berpotensi terjadinya kebakaran lagi. Jadi mungkin besok baru kami lakukan pendinginan. Setelah itu jika tuntas langsung pintu masuk Jemplang di Kabupaten Malang akan kami buka kembali seperti itu. Baik, himbauan apa lagi Pak terakhir untuk pengunjung yang akan bergerak ke Bromo pada bulan ini atau bulan-bulan berikutnya, kapan yang aman rasanya, Pak Bambang? Kami himbau untuk semua pengunjung tetap mematuhi batasan kunjungan wisata yang sudah ditetapkan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya. Salah satunya itu adalah untuk tidak membuat api unggun. Jadi kalau kadang orang membuat api unggun, setelah selesai apinya tidak padam secara seluruhan. Jadi masih ada sisa bara yang bisa menyebabkan kebakaran. Ya, kemudian selanjutnya untuk kunjungan ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ekosistem di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan pilihlah site yang memang itu menjadi destinasi yang kami sarankan dan tidak mengunjungi area yang memang dilarang baik secara peraturan pemerintah ya dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru maupun secara adat seperti itu. Baik, ternyata boleh ya Pak ya melakukan aktivitas membuat api unggun di sekitar Bromo? Sebenarnya kalau pengunjung itu mau pesan tiket ya di kami itu di sistem kami di halaman awal itu sudah ada beberapa klausul ya. Yang tidak untuk dilakukan. Salah satunya tidak membuat api unggun karena ini potensinya sangat tinggi menyebabkan kebakaran. Ya, api unggun tidak boleh diimbau untuk tidak boleh dilakukan begitu ya, apalagi flare gitu ya Pak ya, sempat terjadi ya kasusnya di lokasi. Terima kasih untuk waktunya, kita harapkan segera tertangani dengan baik. Pak Bambang Suryono, Kepala Bagian Tata Usaha Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selamat sore Pak, Assalamualaikum, salam sehat. Selamat sore Pak.